Betul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Sudah alhamdulillah dengar jelas suaranya Bu baik? Aisyah. Iya. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bu Tari? Sibukah malam ini, Bu Tari? Alhamdulillah longgar Bu Aisyah dan cuacanya ini dingin, hujan di sini. Alhamdulillah baik kabarnya Bu. Iya. Kalau lihat cuacanya sekarang hujan, maka kita agak itu jeda berbicara agak dilamakan seperti itu, Bu Tari, supaya nanti Siap Bu. dalam komunikasi bisa lancar. Siap Ibu, nggih. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sofi, Bu Aisyah, alhamdulillah baik. Iya, untuk pada malam hari ini kita akan melaksanakan coaching, Bu Tari. Membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Bu Tari untuk malam hari ini. Ya Ibu, enggak apa-apa, saya malah senang. Alhamdulillah siap, insya Allah mengikuti coaching dengan Bu Aisyah. Alhamdulillah, ye. Untuk malam ini, Bu Tari, apa yang bisa disampaikan ke saya untuk coaching pada malam hari ini? Iya Bu, saya ingin ini mendiskusikan tentang masalah yang ada di BK sekolah. Gitu. Jadi BK di sekolah itu kenapa ya Bu masih dilabel anak-anak itu seperti polisi sekolah, seperti ketertiban gitu, sehingga mereka akhirnya kurang antusias. Nanti saya ingin bahas sama Bu Aisyah tentang hal ini. Iya, mengenai BK ya Bu ya di sekolah. Untuk keterlaksanaannya sekarang bagaimana Ibu? Jadi keterlaksanaannya sekarang itu memang berjalan ya Bu, tapi memang saya kurang merasa bahwa berjalannya itu karena itikat baik sendiri dari anak-anak. Jadi anak-anak itu masih harus dipanggil, anak-anak masih harus dijemput ke kelas. Jadi jarang sekali anak-anak itu datang sendiri, kemudian cerita, Bu, saya mau curhat apa gitu, jarang Bu. Jadi harus kita yang jemput. Saya pengen punya iya. tujuan. Iya, saya pengen punya Iya, tujuan di coaching tujuannya? ini. Saya ingin nanti ada solusi Bu Aisyah. Jadi supaya anak-anak ini antusias gitu datang ke BK. Kira-kira mengapa anak-anak itu tidak antusias untuk pelaksanaan BK di sekolah Ibu? Menurut saya mungkin ini ya Bu, anak-anak itu seperti melabel begitu karena kan biasanya BK itu sama ketertiban, berdampingan begitu. Kemudian juga BK itu dirasa masih apa ya Bu, masih kayak polisi sekolah gitu yang marah-marah. Nah, padahal kan itu semua sebenarnya tidak betul. Terus saya juga merasa sih bahwa dengan kapasitas siswa yang begitu banyak, saya nggak bisa deket satu-satu gitu ya, atau deket secara hubungan di kelas, sehingga mungkin mereka belum paham gitu, belum punya hubungan yang terlalu baik dengan saya dari per satu individu, sehingga mungkin ya itu Bu, akhirnya jarang ke BK-nya. Iya. Sudah baik Ibu yang Iya. sebenarnya itu yang Ibu lakukan itu. Namun mungkin ada latar belakang apa di situ mungkin dapat mempengaruhi terjadinya seperti itu Ibu.
Iya, Bu. Mungkin juga ini ya, apa anak-anak ini dengan tingkat permasalahan yang bermacam-macam, terutama pada anak-anak yang punya bakat minat yang berbeda itu Bu kadang. Jadi mungkin dirasa oh BK ini belum bisa membantu sekali masalah saya. Gitu mungkin Ibu. Jadi saya ini juga kebingungan gitu, kehabisan cara gimana ya membiasakan anak-anak ini untuk sukarela gitu, keinginannya menghadap ke saya sendiri untuk mengatasi masalah mereka, dan juga bakat minatnya itu bisa disalurkan juga gitu ya. Dan kompetensinya dapat digali itu Bu dengan menyesuaikan perkembangan maupun yang dibutuhkan dunia kerja sekarang. Jadi intinya itu ada realnya kalau BK itu membantu mereka gitu. Iya. Berarti mengenai bagaimana menggali bakat minat anak-anak, menggali kompetensi anak-anak, itu yaitu kemudian bagaimana anak-anak nanti Betul. dapat mencapai sesuai dengan kompetensinya di masa yang akan datang. Bagaimana untuk bakat minatnya Betul, Bu. sampai saat ini untuk anak-anak Ibu, rencana apa yang dapat Ibu Iya, lakukan? jadi memang ya, jadi mungkin saya ini ya Bu, jadi dari kurangnya antusias itu, saya Kira-kira seperti Ibu merasa bahwa BK itu mungkin untuk belum kelihatan untuk kendala membantu. tersebut, Ya, ya, mm-mm. oke. Bagaimana untuk dapat memperlihatkannya untuk ke anak-anak seperti itu? Ya, untuk Supaya memperlihatkan hasil BK. nampak nyata pada anak-anak sehingga anak-anak lebih bisa antusias lagi. Iya, jadi saya pikir bahwa dengan membantu mereka, menyalurkan bakat minat mereka, kemudian membantu masalah mereka, nah itu sebenarnya bisa Bu, membuat anak-anak antusias ke BK ya mungkin ya, karena real gitu kelihatan, oh karena BK aku bisa tersalurkan bakatku, aku bisa selesai masalahku, seperti itu. Jadi mungkin nanti yang saya lakukan ini Bu, masuk ke kelas-kelas dulu ya, mengenalkan sama mereka, bukan hanya mengenalkan tentang diri saya, bukan hanya mengenalkan tentang pribadi saya, tapi saya juga mengenalkan tentang layanan-layanan BK yang ada di sekolah, termasuk layanan bimbingan karir dan lain sebagainya begitu Bu, yang mengakomodir bakat dan minat mereka di dunia kerja. Begitu mungkin Bu Aisyah. Karena juga selama ini saya kurang intens gitu untuk datang ke kelas-kelas, karena memang tidak ada jam khusus BK juga di kelas. Jadi ini bisa membuat saya lebih intens untuk komunikasi sama anak-anak tentang layanan BK, Bu Aisyah. Iya, iya, bagus sekali Ibu. Oh iya, ini untuk kebijakannya seperti itu yang sudah direncanakan Ibu seperti itu, pada kira-kira pada skala berapa untuk pada permasalahan Ibu yang ada di sekolah tersebut Ibu, kalau melihat dari anak-anak yang kurang untuk antusias ke BK-nya tadi? Skala 8 ya Bu Aisyah mungkin. Jadi itu masalahnya benar-benar mengganggu saya sekali, kayak Masnya jadi akhirnya banyak waktunya akhirnya ke kelas-kelas untuk memanggil anak gitu, dan Bisa, juga kurangnya ya. trust anak-anak ke BK gitu. Mungkin 8 Bu Aisyah. Iya. Oke. Jadi dari skala tersebut Ibu,
dan usaha-usaha rencana-rencana Ibu yang akan disusun ada ditetapkan tadi. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan untuk perencanaan yang sudah Ibu rencanakan? Iya. Mungkin rencana memberikan informasi tentang layanan BK sendiri ke anak-anak sih Bu, yang saya lakukan awal ya. Jadi menceritakan kalau BK itu bisa membantu apa saja dan kita punya layanan apa saja yang bisa membantu mereka, terutama di peningkatan bakat dan minat anak-anak. Begitu, Bu. Kira-kira kapan Ibu dapat melaksanakan? Bentar Bu, saya laksanakan kira-kira ini ya. Kita mungkin Bu, jadi sebelum ulangan, kan anak-anak seminggu lagi itu ulangan, jadi saya harus kejar 6 kelas itu, jadi saya mulai mungkin besok lusa. Jadi sebelum ulangan, insya Allah sosialisasi ke anak-anak tentang layanan BK itu selesai. Jadi saya mengawalinya di hari Rabu. Ya, di hari Rabu, Bu. Lusa. Iya, begitu. Oke. Untuk layanannya bisa dimulai di hari Rabu. Alhamdulillah Ibu untuk perencanaan yang sudah Ibu susun tadi, mudah-mudahan itu nanti dapat terlaksana. Saya tunggu ya Ibu ya untuk Amin, Ibu. hasil bagaimana setelah melaksanakan sosialisasi nanti. Kita bertemu pada waktu kucing yang Ibu, akan datang. siap. Saya tidak sabar ingin mendengar kabar dari Ibu bahwanya sudah melaksanakannya. Ya, Ibu, ini waktunya. Siap Ibu, nanti akan saya info, nggih. Beberapa menit lagi Ibu tadi sudah merencanakan, sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan Ibu. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan lancar dan anak-anak dapat antusias untuk berangkat ke BK, untuk ke ruang BK menghadapi Ibu apabila mendapat permasalahan. Sudah hebat sekali Bu Tari. Iya Bu Aisyah, terima kasih doanya dan motivasinya. Untuk waktunya pada motivasi dan dorongannya. Sami-sami Bu Aisyah. Akhiri ya Ibu untuk pertemuan kucing pada malam hari ini. Ibu, monggo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak semua ya Ibu Dari. Amin. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Aisyah sudah dibantu coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam, Bu Aisyah, nggih. Iya, Ibu. Ini kita sudah melaksanakan kucing. Betul. Sudah selesai, sehingga sekarang yang saya butuhkan di sini kita mengadakan refleksi bersama. Untuk yang sesi kedua, Bu Tari, nggih, Bu. Di sesi kedua bagaimana perasaannya Bu Tari? Bagaimana perasaan Bu Tari setelah kita melakukan coaching tadi malam?
Saya sangat senang sekali Bu Aisyah. Jadi Bu Aisyah sudah melakukan tahapan yang sungguh membuat saya nyaman begitu. Sampai saya akhirnya bisa menceritakan tentang situasi kondisi masalah yang ada di sekolah. Ini saya melihat juga alur ceritanya sudah jalan ya Bu, dari mulai Bu Aisyah menanyakan tujuan, kemudian Bu Aisyah menggali permasalahan yang saya miliki melalui identifikasi, sampai juga menanyakan ke saya rencana apa untuk saya menyelesaikan masalah itu. Jadi sebenarnya masalah itu solusinya ada di saya gitu Bu Aisyah. Nggih. Hanya itu Iya. sampai pada ini menetapkan waktu kapan saya melaksanakan. Ya, alhamdulillah tadi malam sudah terencana semua juga bagaimana perencanaannya. Yang sudah baik menurut Bu Tari, apa yang harus bisa diperbaiki mungkin dari coaching yang sudah kita laksanakan? Iya, yang diperbaiki mungkin ini ya Bu Aisyah apa sama sih identifikasi masalahnya itu kita kurang dalam gitu. Saya paham karena memang kan kita berdua dibatasi waktu nggih hanya 15 menit. Padahal di Iya, dalam masalah betul. itu masih banyak yang harus saya sampaikan ke Bu Aisyah begitu. Tuh, Sama itu berarti sih sudah. mungkin ya karena kita daring juga ya. Jadi mungkin juga sinyal itu tuh berpengaruh juga. Iya, Situasi betul. hujan itu. Iya, Nggih. betul Bu Tari. Sudah bagus memang untuk perencanaan yang sudah kita lakukan. Namun Bu Tari, untuk Nggih. apa yang masih harus kita perbaiki Bu Tari dari kegiatan coaching tadi malam? Mungkin yang diperbaiki ini ya Bu, apa kita lebih punya banyak spare waktu begitu, waktunya lebih banyak lagi untuk melaksanakan coaching. Kemudian mungkin juga kita harus apa ya melihat situasi sekitar gitu ya, hujan atau enggak, karena kan kita ketemunya daring. Tapi kalau ketemu langsung mungkin lebih enak ya Bu Aisyah ya, Iya, gitu. betul. Tidak secara daring tapi langsung tatap muka ngaten nggih. Betul, Alangkah nggih. senangnya kalau seperti itu kita bisa jumpa juga begitu Ibu. Nggih. Leres. Ya, itu sudah bagus dan sudah terlaksana dengan bagus tadi nggih. Kalau sekarang saya tindak lanjuti untuk umpan baliknya nggih Ibu. Boleh, iya. Umpan baliknya Bu Aisyah sudah cukup bagus Bu Aisyah. Saya cuman ingin juga sama ya. Ini tidak kita lakukan dalam sesi LMS saja untuk tagihan tugas, tapi kita bisa implementasikan juga ke siswa dan rekan-rekan sejawat yang ada di SDN Wage 2, gitu ya Bu Aisyah. Kemudian juga implementasinya mungkin dalam coaching ini kita memang harus apa ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggali ya Bu ya. Itu Betul. sih mungkin yang harus terus kita tingkatkan saya juga gitu kan kadang kok tanyanya harus apa lagi nih harus apa lagi gitu ya mungkin jam terbang yang sama Bu Aisyah sampaikan dengan Bu Sofia juga saya sepakat gitu. Iya, iya Sudah betul sangat memang. bagus Bu Aisyah. Iya. Dari pengalaman memang merupakan pengalaman itu merupakan hal yang sangat berharga sehingga dapat menjadikan kita semakin pengalamannya baik, semakin luas sehingga memudahkan kita melaksanakan coaching gitu ya Ibu ya. Betul betul sama ini Bu Aisyah apa namanya dengan coaching dengan Bu Aisyah juga balik dari saya sangat merasa menemukan solusi bahwa ternyata solusi itu nggak di siapa-siapa gitu, solusi itu di kita sendiri. Nah dengan cerita dengan Bu Aisyah melalui coaching kemarin itu saya seperti menemukan solusi yang sebenarnya ternyata sudah ada, cuman kurang saya pahami saja ya Bu ya gitu. Iya, memang betul Ibu. Dan di sini Ibu sudah berusaha melaksanakan di sekolah ya, tapi karena memang mungkin sosialisasinya dari Ibu yang harus ditingkatkan lagi gitu ya Ibu ya. Betul.
Jadi Iya. sosialisasinya tidak hanya tentang diri saya, tapi tentang kegiatan apa saja yang ada di BK, kemudian hasilnya itu apa gitu ya Bu, hasil layanannya apa. Jadi bisa memfasilitasi anak-anak sesuai bakat minatnya itu kan lebih lagi membuat umpan ke anak-anak buat ke BK gitu Bu Aisyah. Iya. Sebenarnya saya ada pemikiran Bu Tari untuk Boleh. bagaimana bisa kita kolaborasi. Oh iya Mungkin betul. dari ilmu yang kita peroleh itu kalau kita langsung amalkan gitu kan lebih lebih kita terapkan gitu bisa mudah menyampaikannya. Terus kita itu kalau menerapkan langsung itu ilmu itu sudah bisa masuk baik itu dalam pemikiran kita maupun di hati kita itu sudah kita terapkan itu bagaimana baiknya. Saya sudah ada pemikiran sebenarnya, tapi kalau antara guru SD di SMK jadi pertanyaan apakah bisa itu seperti itu. Bisa. Jadi saya kembalikan lagi, iya. Jadi sebenarnya dengan coaching dengan Bu Aisyah saya bisa sharing banyak dan menemukan solusi. Jadi sebenarnya bisa karena kan Bu Aisyah sendiri di SD sebagai wali kelas nggih Bu. Wali kelas kan juga hampir sama Iya. dengan begitu. Tugasnya nggak ngajar aja juga membimbing. Nggih. Oh iya betul Ibu. Iya Bu Tari, waktunya mungkin sudah kita alhamdulillah sudah tercapai di sini. Nggih. Terima kasih atas refleksinya maupun umpan balik untuk sesi yang kedua. Mudah-mudahan dari pelaksanaan coaching pada hari ini kita bertambah ilmunya, kita dapat berbagi dengan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya pada saat ini sehingga kita dapat menjalankan tugas yang di guru penggerak maupun juga bisa menjalankan tugas di sekolah kita sendiri. Terima kasih Bu. Amin. Saya juga terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih sudah membantu sampai pagi ini kita bisa refleksi. Terima kasih luar biasa. Di tengah kebingungan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dan menemukan solusi. Matur nuwun Bu Ya, Aisyah. sami-sami. Terima kasih Bu Tari. Saya akhiri Bu Tari nggih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Amin. Saya juga Bu Nggih. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.